Kita masih terus memantau bagaimana jalan evakuasi dan juga penanganan masyarakat di desa sekitaran dari Gunung Semeru. Kita sudah terhubung bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, ada Pak Patria Dwi Hastiadi. Selamat siang, Pak Patria. Selamat siang. Pak Patria, bagaimana saat ini penanganan dari BPBD untuk masyarakat yang khususnya berada di jalur-jalur yang dilewati oleh aliran banjir lahar hujan dan juga awan panas guguran ini, Pak, di Supiturang dan Sumberwulu? Ya, terima kasih. Sebenarnya sudah mulai pagi tadi kita berkoordinasi dengan seluruh jajaran termasuk informasi awal dari pos pantau gunung api yang ada di Gunung Sawur. Sehingga aktivitas Gunung Semeru meningkat, erupsi disertai dengan APD, kita sudah mulai menghimbau kepada masyarakat untuk mengamankan diri di titik-titik kumpul tempat evakuasi yang sudah kita sepakati di dalam jalur mitigasi bencana. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya berada di Balai Desa Penanggal, salah satu titik pengungsian tempat evakuasi bagi masyarakat di dua desa yang berada di atas yang kemungkinan ancaman bencananya baik itu APD maupun banjir lahar dingin maupun panas dari Semeru relatif tinggi. Gitu. Pak Patria, kami ingin tahu mengenai mekanisme dari BPBD pada saat terjadi awan panas guguran ataupun banjir lahar hujan. Ini mekanisme evakuasinya atau pemberitahuan kepada masyarakat seperti apa, Pak? Ya, yang awal kan kita konfirmasi dulu informasi tentang APD, kemudian jangkauannya berapa kilometer. Yes. Yang awal kan dari jangkauan itu kemudian jarak amannya kita sampaikan, kemudian kita sterilkan semua aktivitas, baik itu di aliran lahar maupun pemukiman warga-warga yang beraktivitas di daerah yang berbahaya. Pada saat itu kemudian kita menghimbau kepada masyarakat untuk kumpul di titik-titik kumpul yang sudah kita tentukan, yang sudah disepakati bersama. Di wilayah Pronojiwo itu ada di Balai Desa Rorombo, di SMP, kemudian bangunan SD, kemudian kalau yang di wilayah Sumberwulu ini bisa ke kantor kecamatan dan Iburo, bisa ke Desa Penanggal, khususnya yang berada dekat dengan jangkauan mereka. Itulah nanti kita mengupayakan masyarakat itu mendapatkan pelayanan. Yang pertama kita amankan, yang kedua kita jaga kesehatannya, terutama untuk masyarakat yang rentan, lansia, anak-anak, ibu hamil. Kemudian yang berikutnya kita siapkan kebutuhannya. Minimal untuk hari ini makan siang dan nanti makan malam. Itu yang sementara kita upayakan. Kan tadi Bapak katakan ada petugas menghimbau begitu. Ini bentuk himbauannya langsung door to door atau ada pesan blast begitu, Pak, lewat WhatsApp blast atau jadi pesan SMS? Kalau awal kita kan sudah mempunyai jejaring sosial. Kita melalui media medsos, WA grup, kemudian ke teman-teman relawan kita yang sudah berjaring dengan kita sampaikan itu pemberitahuan awal. Kemudian untuk tindakan selanjutnya di luar informasi melalui jejaring yang sudah kita buat, kita yang mendekati siang hari tadi kita menyisir tempat-tempat door to door ke warga masyarakat yang kemungkinan terlewat dari himbauan, kemudian ajakan dari kita melalui relawan maupun melalui jejaring itu. Nah, dari hasil penyisiran tadi, Pak, masihkah ditemukan ada warga yang tetap bertahan begitu, Pak, di rumah-rumah mereka padahal itu daerah APG dan juga banjir lahar? Tadi ada satu informasi warga yang rentan, tapi berhasil sama teman-teman sudah diamankan. Artinya tidak ada kendala terkait dengan penolakan dari warga dan juga masyarakat ya, Pak, ya? Alhamdulillah tidak ada, karena dengan kejadian 1 tahun yang lalu mereka kan sudah sadar. Ya, jadi relatif lancar, Mas. Ya, ini yang juga jadi catatan, Pak. Ini kan terjadi ya setahun setelah pas 1 tahun ini. Pas 1 tahun ya, Pak, ya. Setelah kemudian terjadi pada tahun lalu di mana jembatan Perak juga hancur begitu. Saat ini bagaimana, Pak, kemudian dalam setahun ini masyarakat kemudian beradaptasi dengan situasi dan juga merespon adanya guguran awan panas dan lain sebagainya? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya erupsi ini kan terjadi mulai pukul 02.46 di dini hari tadi. Yeah. Kemudian awalnya itu kan jangkauannya masih 4,5 kilo. Kemudian sampai dengan subuh kok naik menjadi 7. Kemudian jam 10 siang tadi kita bersama pos pantau naik menjadi 10 kilo. Mulai
10 kilo itu kita sudah mulai door to door, kita menyisir seluruh pemukiman, perkampungan masyarakat untuk steril, termasuk di seluruh aliran dari hulu sampai hilir. Kemudian jam 1 tadi meningkat menjadi 13 kilo sampai ke jembatan Perak yang sekarang sedang dibangun perbaikannya. Itu kita sterilkan semua. Jadi begitu, Mas. Oke, dari catatan Anda untuk masyarakat atau permukiman sekitar yang jaraknya 10 kilo ini ada berapa orang Pak masyarakat di desa yang terdekat dengan puncak Semeru? Kalau masyarakatnya kurang lebih 1.951 kakak itu yang menjadi yang rencananya kita relokasi itu. Ya kan ini kan masih jalan separuh. Jadi yang separuh sudah berdiam di Bunda-Bundara, sementara mereka yang lainnya masih di rumah-rumah kerabat, rumah-rumah saudara yang seputaran itu. Cuma mereka semua kadang beraktivitas di tempat tinggal lama untuk berdiam, mengambil barang-barang atau bekerja. Yang itulah yang kita pikir, kita evaluasi yang pertama kita selamatkan dulu, kita antisipasi keselamatan jiwa masyarakat. Termasuk mereka yang berada di daerah relokasi, Pak, itu juga kemudian dievakuasi? Ya, sebenarnya kalau relokasi itu kan sudah aman. Cuma karena mereka masih trauma, kemudian ada hujan abu, ya pahamlah mereka juga minta evakuasi secara mandiri, kita fasilitasi karena kita juga memahami kondisi psikologis mereka masih trauma dengan kejadian 1 tahun yang lalu. Oke, kalau saat ini Pak, fokus dari penanganan BPBD apa dulu Pak yang menjadi prioritas Pak? Yang pertama, kita melayani masyarakat di tempat-tempat evakuasi, kebutuhan kesehatannya, kemudian psikologisnya, kemudian kebutuhan makan mulai siang sampai malam hari nanti, kemudian lain-lain kita siapkan untuk kelanjutan ini sampai dengan beberapa hari ke depan, sambil kita tetap berkoordinasi dengan jajaran terkait termasuk BPGA bagaimana nanti perkembangan status level dari Gunung Semeru ini. Biasanya Pak berapa lama Pak proses atau kemudian mereka harus ini, mengungsi di situ? Kita Pak Bupati akan menerbitkan keputusan tanggap darurat 14 hari. 14 hari ke depan, artinya masyarakat tidak diperbolehkan dulu untuk kembali ke rumah masing-masing? Iya, kalau sudah statusnya level 4, awas berarti 19 kilo kita ya harus steril. Sehingga Pak, tidak kita menginginkan ada korban dari masyarakat. Kecuali beberapa petugas yang karena keperluan dan pengetahuan Satgas nantinya mengadakan aktivitas dalam rangka penanggulangan bencana ini. Bagaimana jika kemudian di tengah jalan ada masyarakat yang ingin kembali ke rumah untuk memeriksa rumah mereka, mengambil perlengkapan dan lain sebagainya, Pak? Yang pertama tentunya harus lapor ke petugas. Kemudian kalau memungkinkan kita izinkan, kalau tidak memungkinkan ya kita larang. Karena yang lebih penting adalah keselamatan jiwa. Begitu. Adakah mereka yang kemudian biasanya begitu Pak ya, ada yang tetap membandel, pergi tanpa lapor dan lain sebagainya? Ya, itu di tempat-tempat jalur akses menuju ke zona merah itu kan sekarang kita ada petugas gabungan, juga ada relawan. Di situ kita portal, kita tutup. Sehingga kalau mereka tanpa lapor, tanpa pengetahuan, ya otomatis nanti terblokir oleh portal yang kita buat bersama petugas gabungan. Jadi memang ada pos-pos lagi yang bisa untuk menghalau masyarakat ya, kembali begitu Pak ya? Akses jalan menuju ke zona merah itu kita tutup bersama dari pihak kepolisian, dari TNI, dari relawan dan seluruh jajaran. Oke, ada berapa lapis Pak akses jalan penutupan ini Pak? Kalau yang sepengetahuan Anda. Di setiap tempat-tempat akses jalan baik perempatan, kemudian pertigaan maupun akses jalan tunggal kita tutup, kita portal. Oke, jadi setiap persimpangan jalan akan ada petugas yang untuk menjaga akses warga ya Pak ya? Ya, kecuali petugas dan itu pun atas pengetahuan Satgas nantinya akan diperbolehkan dengan kepentingan khusus untuk dalam rangka penanggulangan bencana ini. Oke, tadi Anda katakan fokus saat ini adalah prioritasnya melayani masyarakat di lokasi evakuasi, salah satunya di Balai Desa Penanggal. Betul. Ya. Apakah kita terpusat Pak? Kebutuhan kesehatan ya? Apakah terpusat Pak lokasi evakuasinya atau di setiap balai desa ada penanganan dari petugas? Tidak setiap balai desa karena kita pusatkan di yang wilayah Candipuro ini di Balai Desa Penanggal, Balai Desa Sumber Ludur dan beberapa perkantoran di Kecamatan Candipuro. Kemudian yang di wilayah belahan Kecamatan Pronojiwo yang dari desa Urang itu ke desa Ororombo, ke SMP Pronojiwo dan SD 4 yang berdekatan dengan lokasi mereka tapi masuk zona aman, tidak masuk radius 19 km tertilah. Itulah yang nanti kita fokuskan untuk mendapatkan pelayanan sebagai masyarakat pengungsi.
Baik Pak, kami ingin konfirmasi lagi Pak, setidaknya di lokasi Anda mengabarkan atau menginformasikan kepada kami ada jumlah pengungsi sehingga saat ini Pak di situ Pak? Kalau di sini kita belum menghitung pasti, tapi kurang lebih ada sekitar 300 masyarakat yang ada di Balai Desa Penanggal. Sekarang ini kita geser yang tadinya ada di luar Balai Desa yang tidak tertutup, kita masukkan ke bangunan di belakang saya. Itu ada kebetulan juga bangunan hasil sumbangan dari pemerintah Tiliban. Itu ada bangunan pertemuan dan musola ke masjid. Oke, di Penanggal sendiri sudah ada 300 orang yang dievakuasi, artinya masih ada ratusan orang lainnya di beberapa wilayah lain begitu ya Pak, di Candipuro, Pronojiwo, dan karena Sumberbuncur. ada juga yang masyarakat itu evakuasi mandiri, mereka pergi ke rumah-rumah saudara atau kerabatnya yang aman. Jadi itu kita perbolehkan. Kalau bisa dikalkulasi Pak untuk keseluruhan pengungsi kira-kira ada di angka berapa Pak? Kalau angka kita tidak bisa mengestimasi Mas. Nanti belum ada ya? Perkiraan ya sejumlah kakak yang akan kita relokasi itu 1.951 kakak itu. 1.251 kakak? 1.951 kakak. 1.951 kakak itu untuk wilayah-wilayah yang terdampak ya Pak ya? Ya, betul. Baik. Baik, terima kasih Pak Patria Dwi Hastiadi selaku Kepala Pelaksana BPBD Lumajang. Sama-sama. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan ya Pak ya. Sampaikan salam kami pada rekan-rekan. Mohon doanya. Selamat bertugas Pak. Baik, tadi kita dengarkan pemirsa bagaimana informasi dari Patria Dwi Hastiadi selaku Kepala Pelaksana BPBD Lumajang. Setidaknya diperkirakan akan ada 1.951 kepala keluarga yang akan diungsikan atau dievakuasi ke lokasi-lokasi yang aman. Setidaknya di wilayah-wilayah yang terdampak sekitaran aliran banjir lahar dan juga awan panas guguran, yaitu di Desa Supiturang dan juga Sumberwuluh, yang kemudian menjadi wilayah konsentrasi evakuasi. Karena daerah tersebut merupakan daerah yang berdekatan dengan aliran banjir lahar hujan yang berada di jalur dari besuk-besuk yang terbentuk akibat adanya awan panas guguran. Dan juga ada 2 kategori terdampak wilayah yang tadi disebutkan oleh Bupati Lumajang, Pak Thorikul Haq, yaitu adalah wilayah di aliran lahar dan juga di wilayah yang terdampak hujan abu. Setidaknya di Desa Penanggal menjadi salah satu lokasi evakuasi untuk masyarakat yang membutuhkan lokasi yang aman bisa menuju ke sana karena sudah ada Pak Bupati, Pak Kapolres dan juga ada Kepala BPBD Lumajang yang sudah standby di lokasi tersebut, yaitu di Balai Desa Penanggal. Kami masih akan terus menginformasikan mengenai perkembangan kondisi di wilayah Lumajang, tepatnya di sekitaran kawasan Gunung Semeru. Kami kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.